Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Amma ba'du. Al-Mukarram, para alim ulama, para kiai, para asatidz, dan yang saya hormati segenap jamaah sholat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan juga mustami'in, mustami'at. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir untuk sholat berjamaah dan juga mengaji bersama. Semoga kehadiran kita semua dicatat sebagai tambahan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan panutan dan penuntun kita untuk memperoleh keselamatan dan juga kebahagiaan di dunia hingga akhirat kelak. Hadirin yang saya hormati, sekarang ini kita berada di hari ke-8 Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menjalani puasa di hari ini. Dalam menjalani puasa ini berarti kita telah melakukan salah satu mabanil Islam, salah satu arkanul Islam, salah satu rukun-rukun Islam atau bagian-bagian Islam. Karena dalam Islam itu ada bagiannya. Islam itu diumpamakan oleh Rasulullah seperti halnya bangunan. Bangunan seperti rumah atau bangunan apa begitu. Dalam bangunan itu ada bagian-bagian yang bisa menjadikan kokoh dan bisa berdiri serta nampak indah. Ini dalam bangunan biasa, seperti rumah. Rumah kan ada pondasinya, ada tiangnya, ada temboknya, atap dan lain-lain. Dalam Islam juga seperti itu. Islam itu ada bagian-bagiannya, ada pondasinya kalau diibaratkan seperti rumah. Dan puasa ini salah satu bagian dalam Islam. Kalau diumpamakan rumah, puasa itu bisa diibaratkan tembok, diibaratkan benteng atau temboknya. Makanya orang-orang yang tidak berpuasa berarti dalam Islamnya itu tidak ada temboknya, tidak ada ya tembok, tidak ada. Kalau diistilahkan dalam sebuah hadis, as-shaumu junnah, puasa itu adalah benteng. Jadi benteng, kalau tembok kan benteng agar diantaranya tidak terlihat. Jadi orang-orang yang tidak berpuasa itu seperti rumah tanpa tembok. Makanya kan tidak indah. Memang ya dinamakan rumah, hanya belum sempurna dan kelihatannya sangat jelek sekali. Ada rumah kok tidak ada temboknya. Karena itu bagian-bagian Islam ini seharusnya kita upayakan untuk dilengkapi sebisa kita, terutama yang memang harus. Bagian-bagian Islam itu kata Rasulullah ada 5. Rasul bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 hal. Yang pertama yaitu syahadati alla ilaha illallah,
bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini bagian yang sangat penting sekali. Bahkan seseorang tidak dinamakan Islam kalau bagian ini tidak dilakukan. Jadi bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, rukun Islam itu adalah wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakat, dan membayar zakat, wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan, dan yang kelima, wa hajjil baiti in istata'a ilaihi sabila, dan haji ke Baitullah jika mampu. Untuk haji ini kalau mampu. Tapi yang lain ini harus, bukan masalah mampu atau tidak. Kalaupun seperti puasa, kalau tidak mampu ada cara lainnya. Jadi 5 hal ini seharusnya diupayakan agar bisa dilakukan, agar bangunan itu bisa kokoh, bisa terlihat seperti bangunan dan nampak indah. Tetapi bangunan ini bukan hanya dilakukan sewajarnya. Seperti halnya rumah kan macam-macam. Rumah itu ada yang kokoh, ada yang rapuh, ada yang tinggi, ada yang tidak. Begitu juga dalam bangunan Islam ini. Makanya seharusnya bangunan Islam ini kita upayakan bagaimana bisa kokoh, bagaimana bisa indah. Caranya yaitu memahami dan berupaya menjalankan semua rukun ini. Dimulai dari yang pertama yaitu bersaksi, syahadat. Syahadat itu penyaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kesaksian ini memang untuk syarat masuknya Islam cukup bersaksi saja. Jadi meyakini, menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu dasarnya. Setelah orang bersyahadat, maka dia sudah dianggap Islam. Tetapi kalau kita perdalam, sebenarnya penyaksian itu harus memang benar-benar kuat, karena kesaksian ini merupakan pondasi awal dalam Islam. Kalau pondasi ini tidak kuat, maka bangunan yang lain itu bisa mudah roboh, mudah terombang-ambing. Seperti rumah, kalau pondasinya tidak kuat, maka rumah itu mudah roboh. Ada gempa sedikit, nah itu bisa roboh. Kadang tidak seimbang, misalnya rumahnya tinggi tapi pondasinya lemah, itu juga mudah roboh. Dalam Islam juga begitu. Syahadat ini harus dibangun dengan kokoh. Syahadat ini harus terus ditingkatkan dan diperbaiki. Karena itu pertama yang harus kita lakukan agar syahadat ini, agar kesaksian ini bisa kokoh, yaitu mengenal siapa yang kita saksikan ini. Kita akan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah itu siapa? Nah, ini yang seharusnya kita tanamkan pertama. Kita kenali Allah itu seperti apa. Tetapi pengenalan terhadap Allah tidak sama dengan pengenalan kepada sesama manusia atau ke benda-benda yang lain. Kalau kita mengenal seseorang kan bisa lihat wajahnya. Oh, itu fulan, itu si A, melihat wajahnya. Kalau Allah kan tidak terlihat, makanya tidak bisa kita menyaksikan, ya melihat dat, tidak bisa. Melihat bentuk kan tidak bisa. Sehingga dalam penyaksian ini harus kita mengenali Allah dengan sifat-sifatnya. Karena ada beberapa cara dalam mengenal sesuatu, di antaranya mengetahui sifatnya.
Kita mungkin tidak pernah melihat gunung secara langsung. Sebagian orang kan nggak tahu gunung. Tetapi kan bisa melihat dengan sifatnya. Oh, gunung itu seperti ini, seperti ini. Nah, itu namanya pengenalan dengan sifat. Dalam mengenal Allah itu juga seperti itu. Kita seharusnya mengenal Allah dengan sifatnya. Pertama, sifat-sifat yang wajib bagi Allah itu adalah wujud, ada. Jadi wajib bagi Allah itu ada, karena Allah itu adalah pencipta. Tidak mungkin ada alam seindah ini, ada alam semegah ini, lalu dia tidak punya Tuhan. Dan tidak mungkin bumi itu muncul sendiri, tidak mungkin langit ada sendiri. Pasti ada zat yang menciptakan. Sehingga adanya zat yang menciptakan itu wajib, walaupun tidak terlihat, karena tidak segala sesuatu itu harus terlihat. Banyak hal-hal yang tidak kita ketahui. Di antaranya ruh, misal. Ruh itu kan kita tidak tahu seperti apa ruh. Atau contoh lain malaikat, setan misalnya. Ini hal-hal yang gaib. Tetapi wajib kita yakini itu ada. Jadi ada yang gaib. Yang maha gaib itu adalah Allah. Namun jangan sampai berkeyakinan bahwa kalau ada harus terlihat. Jadi ada hal-hal yang memang tidak bisa kita lihat. Dan Allah sendiri sebenarnya bukan karena Allah tidak terlihat, tetapi kita tidak mampu melihat Allah. Sehingga nanti di akhirat kalau masuk surga, semoga semuanya masuk surga. Jadi kalau nanti di akhirat bisa melihat Allah itu bisa. Kalau di dunia karena keterbatasan manusia maka tidak bisa melihat Allah. Sehingga tidak boleh membayangkan Allah itu seperti apa. Pernah suatu hari Nabi Musa ini punya gelar Kalimullah, orang yang bisa berdialog dengan Allah, yang berbincang-bincang dengan Allah. Nabi Musa ini pernah ingin Allah itu menampakkan diri kepadanya. Di Al-Quran disebutkan, qala arini andur ilaik, ya Allah, tolong nampakkan kepada saya wujudmu, datmu tampakkan kepada saya ingin melihatmu, kata Nabi Musa. Lalu dijawab oleh Allah, qala lan taroni, kamu tidak akan mampu melihat saya. Lalu Allah memang mengabulkan permintaan Nabi Musa. Begini Musa, walakin indur ilal jabali, kamu lihat gunung ini. Jadi kalau kamu ingin melihat saya, maka lihatlah gunung ini. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung ini tetap seperti ini, maka kamu akan melihat saya. Lalu Allah menampakkan nurnya, menampakkan cahayanya kepada gunung ini. Faja'alahu dakkan dakka, maka gunung itu hancur berkeping-keping. Faso'iko Musa, fakharra Musa so'iko, dan Musa itu langsung, Nabi Musa langsung jungkel, langsung semaput. Jadi begitu, karena gunung saja, mungkin gunung itu kan keras, jadi besar keras, itu hanya ditampakkan nur Allah, nurnya saja, bukan datnya, itu hancur berkeping-keping. Apalagi manusia yang punya tubuh ya beda dengan gunung. Sehingga adanya Allah itu tidak harus keyakinan bahwa Allah itu ada, tidak harus terlihat. Jadi segala sesuatu yang ada itu tidak semuanya harus terlihat. Makanya ini yang harus kita yakini pertama, yaitu bahwa Allah itu wajib ada. Yang kedua, Allah itu qidam. Qidam itu terdahulu. Terdahulu maksudnya la awwala li wujudihi, tidak ada awal dalam adanya Allah.
Kalau selain Allah kan ada awalnya. Karena selain Allah itu ada yang menciptakan. Gunung ada awalnya, bumi, langit, termasuk kita, ayah-ayah kita, terus seterusnya, itu ada awalnya. Karena diciptakan. Kalau Allah tidak ada yang menciptakan. Karena itu Allah itu terdahulu, maksudnya la awwala liwujudihi, tidak ada awal dalam adanya Allah. Itu sifat Allah yang kedua. Yang ketiga, baqo itu kekal, abadi. Kalau selain Allah itu sirna, pasti akan rusak, pasti akan binasa. Allah berfirman di Al-Quran, kullu man 'alaiha fan illa wajhu rabbika. Segala sesuatu itu akan hancur, akan binasa. Illa wajhu rabbik, kecuali zat Tuhanmu, kecuali Allah. Jadi yang abadi itu hanya Allah. Ini sifat yang ketiga, abadi. Yang keempat, pertama wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadithi. Berbeda dengan makhluk. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Jadi tidak sama dengan apapun dan tidak sama dengan siapapun. Makanya jangan membayangkan Allah itu seperti ini, itu tidak sama. Tidak ada yang sama dengan Allah, baik dalam zat atau dalam sifat atau dalam af'alnya, dalam perbuatannya. Karena itu jangan membayangkan Allah itu seperti apa. Jadi misalnya sholat lalu terbayang sesuatu dianggap Allah, itu jangan sampai. Tidak ada yang sama dengan Allah. Gak boleh membayangkan Allah. Karena kullu ma khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Apa yang terbesit dalam hatimu, apa yang kita bayangkan, itu Allah tidak seperti itu. Jadi jangan menyamakan Allah dengan apapun atau siapapun. Dalam bentuk apa misalnya, jangan pernah membayangkan seperti itu. Karena Allah sifatnya mukhalafatu lil hawadis. Tetapi memang mungkin ada yang hampir sama. Allah Maha Kuasa misalnya, kita kuasa tapi tidak sama. Kekuasaan kita tidak sama dengan kekuasaan Allah. Sehingga kalau kita punya bayangan tentang Allah, atau kita digoda setan mengatakan apa, kadang kan hati bilang apa tentang Allah seumpama, itu maka diantara obatnya, sampean kalau bertanya-tanya tentang zat Allah, maka katakan begini, amantu billah wa rusulihi wa rasulihi, saya beriman kepada Allah dan kepada utusan Allah. Karena setan itu kadang seperti itu. Setan itu terkadang membisikkan kita agar bertanya-tanya tentang Allah. Allah itu tidak boleh dipikirkan zatnya. Jadi kalau kita memikirkan zat Allah, maka berhenti. Jangan memikirkan tentang zat Allah. Yang kita pikirkan itu tentang ciptaan Allah, tentang makhluk-makhluk Allah, itu yang boleh dipikirkan. Sebagaimana diungkapkan, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang makhluk Allah dan jangan berpikir tentang zat Allah. Kalau sifat-sifat tadi itu hanya pengenalan. Tapi kalau sudah sampai ditanyakan tentang zat, itu jangan. Zat itu ya zatnya Allah, itu tidak boleh dipikirkan. Kalau sifatnya itu boleh dipahami. Seterusnya qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri. Allah itu tidak butuh kepada apapun dan tidak butuh kepada siapapun. Allah tidak butuh kita, tidak butuh malaikat, tidak butuh alam ini. Jadi tidak ada yang dibutuhkan oleh Allah. Sehingga itu bedanya Tuhan dengan
dengan makhluk. Kalau makhluk itu kan sangat butuh kepada Allah. Tapi kalau Allah tidak butuh kepada apapun dan kepada siapapun. Selanjutnya sifat Allah wahdaniyat. Allah itu esa, Allah itu satu. Karena Tuhan itu memang harus satu. Kalau Tuhan itu ada dua, nanti ada rebutan kekuasaan. Dan alam ini kalau Tuhannya dua tidak akan ada. Karena yang satunya ingin begini, satunya ingin begitu, sehingga pastinya alam ini hancur. Karena kan tidak sama pendapatnya. Itu kalau Tuhan dua, sehingga kita yakin Allah itu wajib satu, wahdaniyat. Seterusnya sifat Allah kudrat. Kudrat itu kuasa. Kuasanya Allah beda dengan kuasanya kita. Manusia itu punya kuasa, punya kudrat, bisa berbuat sesuatu, itu kan kemampuan. Tapi kalau Allah itu maha kuasa. Jadi alam ini semuanya diciptakan oleh Allah. Dan yang seterusnya iradah. Sifat Allah itu berkehendak. Allah itu tidak didikte oleh sesuatu. Jadi apa yang diinginkan Allah ya dilaksanakan oleh Allah. Tidak karena sesuatu atau karena makhluknya, tidak. Jadi tidak ada yang bisa mendikte Allah. Termasuk dalam mengatur alam ini, mengatur dunia ini. Kita kan sudah diatur oleh Allah dengan takdirnya. Jadi Allah itu telah menakdirkan manusia 5.000 tahun sebelum alam ini, catatan takdir itu sudah ditentukan oleh Allah. Itu bentuk kudrat dan iradah dari Allah. Nah, seterusnya kudrat, iradah, ilmu. Allah maha mengetahui. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari penglihatan Allah, dari pengetahuan Allah. Namanya ilmu. Sekecil apapun, bahkan hati kita. Hati itu kan termasuk hal yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Tetapi Allah maha tahu. Ilmu, hayat, hidup, sifat Allah hidup, terus sama mendengar. Mendengar Allah tidak sama dengan mendengarnya kita. Kalau kita kan mendengar pakai telinga, jadi pakai alat. Kalau Allah itu tidak. Jadi jangan disamakan Allah dengan makhluk. Lalu basar, melihat, sama. Melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya makhluk. Terus mutakalliman, kalam. Allah itu punya sifat kalam. Nah, ini sifat-sifat Allah ya. Ini walaupun tidak semuanya, itu merupakan salah satu atau sebagian dari sifat Allah. Dengan pengenalan itu, dengan pengenalan sifat-sifat Allah itu, maka diharapkan kita bisa bersaksi dengan lebih baik, karena mengetahui bahwa Allah itu seperti itu. Maksudnya punya sifat wujud, qidam dan selainnya. Dan yang paling penting, Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan sesuatu pun. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Secara singkat, sifat Allah itu mausufun bisifatil kamal, punya sifat-sifat kesempurnaan, wa munazzahun an sifati naqsin, dan dibersihkan dari sifat-sifat kurang. Jadi keyakinan kita secara umum itu meyakini bahwa Allah itu punya sifat maha sempurna, sempurna dengan berbagai sifat kesempurnaan, dan Allah itu maha suci dari sifat-sifat kurang. Pengenalan ini merupakan nanti pondasi untuk amal-amal yang lain. Kalau pondasi ini baik, maka ibadah yang lain insya Allah akan mengikuti ini. Sehingga keyakinan itu, kesaksian bahwa Allah itu
seperti tadi itu diantara sifatnya, maka harus menjadi pondasi amal kita. Amal yang lain itu nanti mengikuti keyakinan itu, keyakinan tentang Allah. Di antaranya kita akan yakin dengan barusan itu bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau keyakinan ini benar, seharusnya nanti akan mengantarkan kepada perbuatan yang mengarah kepada itu. Jadi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, maka seharusnya kita tidak mempertuhankan yang lain. Maksudnya mempertuhankan yang lain itu menganggap ada sesuatu yang lebih penting dari Allah. Itu kan tidak pantas seperti itu. Karena kita yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi dalam amalnya kalau kita yakin seperti itu, maka keyakinan ini mengantarkan kita diantaranya senantiasa meminta tolong hanya kepada Allah, senantiasa ya berupaya menyembah hanya kepada Allah. Kita kadang secara tidak langsung kadang kita menganggap sesuatu itu kok ada yang lebih penting dari Allah. Misalnya begini, ini hanya kadang-kadang saja. Misalnya kita sakit, saat sakit yang diingat pertama kadang bukan Allah, tapi langsung ke dokter misalnya. Boleh ke dokter boleh, tetapi jangan sampai kita punya keyakinan kalau tidak ada dokter kita tidak akan sembuh begitu. Ini berarti telah menyalahi keyakinan awal bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan, maka seharusnya keyakinan ini mengantarkan kalau kita sakit Allah yang menyembuhkan. Tapi keyakinan ini jangan diartikan sekilas ya. Allah juga memperbolehkan kita berusaha, bahkan menganjurkan kita berusaha. Jadi tetap berusaha itu tetap kalau sakit ke dokter. Tetapi keyakinan bahwa Allah itu yang menyembuhkan harus tertanam. Begitu juga dalam hal lain, dalam rizki misalnya. Kalau tidak bekerja saya tidak akan makan misalnya. Nah itu kayaknya kok bekerja yang dijadikan Tuhan. Memang kita harus bekerja, tetapi keyakinan bahwa yang memberi rizki itu adalah Allah. Karena la ilaha illallah. Sehingga ini harus dalam berbagai amal-amal kita didasari oleh itu. Karena itu kita dalam beramal pondasinya adalah selalu bersandar kepada Allah. Di antaranya selalu berharap kepada Allah. Termasuk seperti puasa sekarang ini misalnya. Ini yang menjadikan kita kuat berpuasa. Ini adalah Allah. Sehingga dasar awalnya kita minta tolong kepada Allah. Ya Allah, semoga hari ini bisa kuat berpuasa misalnya. Itu salah satu bukti kita menuhankan Allah. Jadi karena tidak mampu, manusia itu tidak mampu untuk berpuasa atau melakukan amal ibadah lain, tidak akan mampu kalau tidak ditolong oleh Allah. Ini keyakinan awal yang seharusnya kita tanamkan. Selain itu, kalau kita meyakini tentang syahadat ini, maka seharusnya senantiasa berhusnudzon kepada Allah. Berhusnudzon itu maksudnya berbaik sangka kepada Allah. Karena Allah kan yang mengatur alam ini. Kita sudah dicatat oleh Allah, takdir kita itu sudah dicatat. Dan kita yakini bahwa apapun yang ditakdirkan kepada kita oleh Allah itu adalah takdir terbaik. Jadi kita yakini kita diberi seperti ini dalam bentuk tubuh, dalam keluarga, dalam apapun yang diberikan oleh Allah, maka yakini itu pilihan
pilihan dari Allah. Sehingga kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Ini kalau kita meyakini bahwa syahadat itu Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi senantiasa apapun yang terjadi husnudzon, ini yang terbaik dari Allah. Karena tidak mungkin zat yang maha rahman, zat yang memiliki sifat pengasih memberikan yang tidak baik. Tetapi kadangkala kita yang menjadikan tidak baik itu kita sendiri. Takdir itu menjadi tidak baik diantaranya disebabkan dua hal. Pertama, karena kita tidak mengerti tentang hikmahnya. Mengapa kok ditakdirkan seperti itu kita tidak paham, sehingga punya prasangka buruk kepada Allah. Kalau kita tahu tentang hikmahnya, hikmah itu maksudnya seperti ini. Salah satu pelajaran tentang hikmah Allah, misalnya seperti cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir. Pernah kan Nabi Khidir itu melobangi perahu. Itu kalau perahunya misalnya milik kita, kalau dilobangi perahunya sampai bocor misalnya, itu kan kita marah. Kenapa kok sampai begini kok ada orang yang tidak baik misal. Itu kan prasangka buruk. Padahal ada hikmah di balik itu, yaitu sebenarnya mengapa dilobangi agar tidak dicuri. Jadi Nabi Khidir itu diberitahu oleh Allah bahwa kalau kapal itu tidak dilobangi nanti akan ada yang mencuri kapal itu. Itu namanya hikmah. Kita kadang berprasangka buruk kepada Allah. Saya ini kok sakit toh misalnya, kok gak sembuh-sembuh, kok tetap miskin misalnya. Ini kadang kita punya prasangka jelek kepada Allah. Itu pertama, kenapa prasangka itu ada? Karena kita tidak mengerti tentang hikmahnya. Yang kedua, takdir itu bisa buruk kadang disebabkan oleh kita sendiri. Kita berprasangka jelek kepada Allah, makanya Allah memberikan kejelekan. Walaupun sebenarnya tidak ada takdir jelek, itu tidak ada. Tapi karena kadang prasangka kita jelek, maka dijadikan jelek. Karena dalam hadis Rasul bersabda, dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, kata Allah, saya itu tergantung dari prasangka hambaku. Kalau prasangkanya baik, maka diberi kebaikan oleh Allah atau dijadikan baik oleh Allah. Kalau prasangkanya buruk, maka dijadikan buruk. Karena itu seharusnya pondasi awal ini harus kita tanamkan betul-betul, bahwa kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, sehingga dari kesaksian ini, dari keyakinan tentang sifat-sifat Allah ini, mengantarkan amal-amal kita itu berada dalam pondasi yang kuat. Jadi amalnya bisa baik, memang benar-benar menjadikan Allah sebagai Tuhan dan menjauhi dari sifat suudzon atau berburuk sangka kepada Allah. Nah, itu mungkin awal dalam mabanil Islam yang bisa saya terangkan di kesempatan pagi hari ini. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana
wa 'allimna ma yanfa'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi